Ternyata adikmu sakit, aku sudah berusaha untuk merawatnya, tetapi akhirnya dia meninggal. Amalah yang dua nilai minta maaflah kami menyusahkan engkau Pak Rahim, pasti terganggu ibadahmu merawat adik kami mengucapkan terima kasih. Pulanglah berdua. Apa selesai cara iblis Bu untuk membongkar ya? Tidak, datang dia ke mimpi dua orang saudara ini Pak. Nah, itu tipu daya. Makanya ada pembunuhan-pembunuhan yang diketahui dalam mimpi itu. Saya ada bermimpi, nah itu sudah kerja dia. Dia yang masuk ngasih tahu lewat mimpi. Ketika iblis diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam, waktu itu iblis protes mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dirinya. Jadi setiap kita merasa lebih baik daripada orang lain, berarti iblis yang di zaman merayu Nabi Adam itu masuk ke kita. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga iblis waktu itu memilih untuk melawan kepada Allah daripada harus sujud kepada Nabi Adam. Cukup lama iblis ini membangkang, Pak. Akhirnya di zaman Nabi Musa pernah dia kalah. Dia minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah agar aku diampuni. Nah, capek juga dia rupanya jahat tuh, Pak. Senang hati Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, iblis ingin bertaubat. Kata Allah, mudah saja Musa, perintahkan dia sujud di makam Nabi Adam. Nah, tetap itu ditagih Allah, Pak. Sujud jadi makam Nabi Adam, aku terima taubatnya. Nabi Musa pun menyampaikan ke iblis, iblis, itu panggilan sayang tentu itu ya Pak. Kita aja kan macam itu juga Pak. Allah menerima taubatmu. Syaratnya mudah aja. Kau sujud di makam Nabi Adam. Mendengar itu naik kesombongan iblis. Balik kesombongannya Pak. Hidup dia aja dia tidak mau aku sujud sama dia. Matilah aku mau sujud. Sorry lah dulu Musa. Itu ya berat aku. Yang seperti ini kan kita ada, udahlah Pak, maafkan aja lah Pak. Aku lah mau minta maaf. Sama tuh Pak. Nah, kan kita ada kadang perasaan seperti itu tuh Pak. Tapi Musa, kau telah berbuat baik sama aku. Aku akan membalas jasa. Akan kuberitahukan kepadamu 3 senjataku yang terkuat, yang apabila mereka terhindar dari 3 ini, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan. Balas jasa iblis ini Pak. Untuk yang ini bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Maka kata iblis ini, yang pertama Musa, jika engkau ingin pergi berjihad di jalan Allah, cepat laksanakan. Kalau tidak, aku akan bayang-bayangkan dengan istrimu, anakmu, harta yang kau tinggalkan, keluarga, sehingga kau tidak jadi pergi berjihad di jalan Allah. Dan ini terjadi kepada sahabat Rasulullah 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararat bin Rabi. Padahal ini sahabat yang udah talak 3 sama dunia, Pak. Bisa kena. Kenanya di mana Bu? Waktu perang Tabuk. Waktu perang Tabuk tuh, Ka'ab bin Malik ini malah ikut Pak. Mau sibuk menyusun-nyusun barang. Ingin dia berangkat tuh. Setelah hari H, terpikir sama dia, aku baru beli onta baru. Onta sedang bagus, kurma mau panen. Nantilah aku susul. Ini awalnya nih Pak. Nantilah aku susul. Begitu dia tunda Bu, akhirnya udah jauh mungkin nih. Nggak usah lagi berangkat. Sampai akhirnya dia tidak jadi sama sekali. Begitu dia tidak jadi sama sekali itu Pak, bangkit penyesalan dia.
Bangkit penyesalan dia karena yang tinggal di Madinah waktu itu hanya orang-orang tua lagi Pak. Itu orang-orang munafik, itu yang tinggal lagi. Karena orang munafik ini kan keberadaannya jelas. Nah, di perang Tabuk itu jelas Pak. Terpikir oleh Ka'ab, aku harus jujur dengan Rasulullah nanti. Aku tidak akan berbohong kepada Rasulullah. Cuman banyak akhirnya orang menyarankan, tidak usah jujur lagi. Kalau misalnya bisa kau cari alasan, kan aman kau jadi. Kau tidak buruk kau di mata Rasulullah. Nah inilah Pak kadangnya Pak ya, yang membuat orang takut untuk jujur itu ya Bu ya. Jujur ini kan risikonya agak besar sedikit Pak. Kata Ka'ab bin Malik, oke lah nanti aku cobalah buat alasan lah. Buat alasan bagaimana supaya Rasulullah percaya dengan alasan aku. Ini yang dikatakan Rasulullah itu bohong menyelamatkan tapi tidak menenangkan. Jujur menyakitkan tetapi jiwa bahagia. Ini serba salah nih. Jiwa bahagia, duit melayang. Kalau berbohong selamat, duit dapat. Itu kan pilihan yang sulit tuh. Akhirnya begitu Rasulullah pulang dari perang Tabuk, semua orang akhirnya menghadaplah kepada Rasulullah. Waktu mereka menghadap kepada Rasulullah, banyaklah Pak, ada sekitar 80 orang. Ada yang alasan saya sudah tua, saya sakit, orang tua saya tertinggal, macam-macam lah. 3 orang inilah akhirnya bersepakat untuk jujur. Apapun resikonya kita terima. Begitu Ka'ab bin Malik menghadap, kata Rasulullah, kau kan mau berangkat Ka'ab. Kau ikut menyiap-nyiapkan barang. Apa yang menghalangi kau untuk berangkat? Tidak ada alasan aku ya Rasulullah. Andaikan engkau seorang raja yang ada di depanku, amat mudah bagiku untuk mencari alasan. Sehingga kau percaya kepadaku. Tapi kau seorang nabi. Kalau aku berbohong, akan turun ayat mengenai ini kepadaku. Aku tidak punya alasan. Yang jelas aku waktu itu sedang baru membeli onta, kurma aku mau panen. Itu yang membuat aku berat berangkat Rasulullah. Kata Rasulullah, kau telah berkata jujur. 3 orang itu berkata jujur. Kata Rasulullah, tunggu keputusan Allah terhadap kalian. Ngeri hukumannya Bu. 50 hari tidak ada satupun yang boleh bicara dengan Ka'ab. Lain rasa didiamkan itu apa? Tidak ada satu ngomong. Sudah itu tambah lagi hukumannya, tidak boleh mendekati istri. Panik Bu Ka'ab bin Malik. 3 orang ini pokoknya menangis saja lah hari-hari itu Pak. Diajak orang ngobrol, tidak ada orang mau ngobrol. Dicobanya pergi ke sepupunya, aku bisa jelaskan sama kau, langsung masuk sepupunya. Memang dilarang betul. Setelah itu istri Hilal bin Umayyah menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu ada penyakit. Tidak boleh mendekati ini, berhubungan atau macam mana Rasulullah. Kalau berhubungan dia pun tidak bisa lagi Rasulullah. Uruslah dia. Untuk Hilal bin Umayyah bisa. Datanglah yang panilinya membisikkan ke dia, kau coba minta tolong ke Rasulullah, istri kau ngomong. Itu Hilal bin Umayyah bisa. Jangan tambah juga beban aku lagi. Aku didiamkan aja udah sempit dada aku. Dan itu berlangsung selama 50 hari. Bahkan ada pula pendeta Kristen yang mendekatinya. Kalau memang kau dicuekin sama kaum-kau, kami aja. Kami akan menghormati kau. Kami kasih kau kemuliaan. Aman kau bersama kami. Masa kau gara-gara itu aja? Pandai orang itu mengasuh Pak kan? Lari dia pulang. Dan selama 50 hari itu mereka tidak sholat berjamaah. Karena udah dicoba sholat masjid disapanya Rasulullah berpaling. Di hari ke-50 itulah dia berani sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, dia pun pulang sambil menangis. Setelah itu 1 orang mengatakan,
Wahai kalian yang bertiga, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi, kalian telah diampuni oleh Allah. Wah, semua kata dia Pak, langsung pergi ke masjid. Langsung tersenyum Rasulullah Pak, langsung disalami oleh Rasulullah. Kalian telah diampuni oleh Allah. Melalui surat At-Taubah ayat 117. Jadi sini Ibu, apa kata Allah 118? Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap di dalam tobatnya. Agar karena ayat inilah Pak, akhirnya mereka bertiga dibebaskan dari hukuman. Memang kalau didiamkan tuh Pak, lama terpikir kita Pak, aku kalau ada salah ngomong lah, jangan didiamkan aku. Cobalah kita dalam rumah tangga misalnya nih Bu, bapak marah sama ibu, diam, jam minum kopi Bang, diam. 3 kali naik darah ibu, mengkek lah abang muak aku nengok abang, buat betul lah kopi itu sendiri. Didiamkan pun tidak enak Pak. Kalau orang diomonginnya salah kita, bisa kita mungkin mengeluarkan alasan, berdebat atau, tapi kalau didiamkan itu memang sulit. Bapak ibu memarahkan anak, diam aja dia, pasti risau juga hati. Marah sama cuma bisu kok. Jadi cobanya menjawab juga. Itu bingung juga dia jadinya Bu, diam atau jawab. Nah itu kena nih sahabat Bu. Kalau kita sekarang oke lah, jihad kita itu tidak berperang. Berjihad itu termasuklah kita menuntut ilmu, kan termasuk berjihad tuh Pak. Kadang Bu, kenapa aku dengar ceramah di masjid YouTube banyak hebat-hebat ustaz lagi dari luar macam-macam, bisa kita pilih, bisa kita sambil guling-guling kita. Kenapa aku harus ke masjid? Nah, akhirnya bapak ke masjid karena duduk di majelis ilmu itu berbeda, itu kan berat tuh Pak, jihad, makanya dihitung jihad. Duduk sakit pinggang, pas mata awak mengantuk, Ustadz Nazil mata awak dipandangnya jadi ya Pak. Kan ada Ustadz itu dampaknya ngantuk ke bapak tuh aja matanya Pak. Tambah payah dibuatnya, awak udah mau pejam mata dipandangnya lah muka kita Pak, kan bangun nih pada. Kadang adalah yang interaktif Ustadz nih Bu, pas orang mengantuk, bagaimana menurut bapak? Pak, ada bangun lah bapak tuh Pak. Jadi memang berat, terhitung jihad. Berbakti sama orang tua kan terhitung jihad juga Pak. Berat Bu. Di Malaysia diajaknya emaknya, katanya ajak pergi nyuci mobil. Emak belanjalah dulu di swalayan nih. Aku pergi nyuci mobil. Sampai malam tuh duduk aja emaknya sana. Tak dijemput. Akhirnya orang toko dibawanya lah ke kantor polisi. Dapatlah info Pak, karena orang pencucian mobil itu mencatat nomor platnya, ditelusuri sampai dapat nomor anak itu, ditelepon, enggak, saya memang enggak mau ngurus dia lagi tuh Pak. Jadi bapak nanti bisa buka tuh, seorang ibu di Malaysia ditelantarkan oleh anaknya, memang enggak mau dia Bu. Berat, karena kalau orang tua dia semakin tua Pak, kan dia balik macam anak-anak balik. Ada yang tahan, ada yang enggak. Tapi kalau yang mikir aku berjihad fisabilillah dengan senang hati, ada yang mau emaknya buang air besar, buang air kecil, mau apapun yang emaknya lakukan dengan senang hati dia, karena dia tahu itu jihad fisabilillah. Dapat pula istri yang sesuai, enggak apa-apa, mak abang mak aku juga biar aku urus, wah itu luar biasa lagi Pak. Itu jihad fisabilillah, karena memang banyak Bu. Di antaranya emaknya ke panti jompo kan ada juga Pak ya. Di antara emak ke panti jompo. Saya waktu itu Bu ke panti jompo yang di samping Pak Nurdin itu Pak. Rupanya anak masih ada semua. Rata-rata anak masih ada. Karena nampak dari muka ibu tuh orang senang. Mungkin waktu ibu tuh senang, habislah harta yang dimanfaatkan anak ya Pak. Sudah terus masuk panti jompo emak. Ternyata saya sangka memang tidak ada keluarga orang-orang panti jompo itu Pak, rupanya ada. Itu termasuk jihad fisabilillah. Kemudian kata iblisnya lagi,
jika engkau berniat untuk bersedekah, cepat lakukan. Kalau tidak, aku akan menghalanginya. Sedekah nih Bu ya. Ada pertanyaan seorang anak kepada orang tuanya. Pak, bagaimana kalau kita sering membantu kawan kita, terus kita dijadikannya tempat sandaran dia? Asal butuh apa-apa dia minta ke kita. Kata bapaknya, kamu mampu apa enggak? Mampu Pak, kalau mampu lakukan saja. Walaupun mereka memanfaatkan kamu. Itu Pak prinsip bapaknya. Kenapa Bapak menjawabnya seperti itu? Kamu ingat enggak kehidupan kita dulu? Sekaya apa perusahaan Bapak? Semaju apa perusahaan Bapak? Waktu itu banyaklah kawan-kawan Bapak ini dipekerjakannya di perusahaan dia. Tahu dia baik, kawannya pun mulai memanfaatkan dia. Gaji diterima, pinjaman jalan juga terus Pak. Sehingga dalam 1 bulan itu total dia membantu kawannya di luar gaji itu sekitar 30 juta di tahun yang belum krisis moneter. Tetapi ingat kau nak, katanya ke anaknya, perusahaan Bapak maju pesat, padahal dia dimanfaatkan kawan-kawannya nih Pak. Masuklah iblis dalam bentuk manusia. Kalau macam ini kawan-kawan Bapak Pak, habis Bapak dibuatnya Pak. Coba Bapak total bantuan Bapak. Setelah ditotal saya lupa sekitar 30 juta sebulan di luar gaji. Kurangi aja sedikit-sedikit Pak, dia tidak terasa. Mulailah dia tahan 10 juta, 20 juta dia mulai turun omset perusahaan. Dalam hatinya kata iblis nih, untung ada stok 10 juta kan, sampai keluar semuanya gimana? Akhirnya tambah dikuranginya lagi jadi 20. Tinggal 10 lagi, makin turun omsetnya. Iblis ini tetap membisikkan dia, untung ada stok 20 juta. Padahal karena dia sudah mengurangi sedekahnya Pak. Sampai akhirnya rumah terjual waktu itu. Jadi pesan Bapak ini, selama kita mampu menolong orang, walaupun dia manfaatkan kita, kasih aja. Selama rezeki kita murah. Dia kan kadang orang mengatakan dia pas perlunya aja ke kita. Tentu ya pas perlu. Kalau tiap hari lah dia jumpa tuh sesak juga lah kepala kita Pak. Memang pas perlu itulah dia datang. Pokoknya kasih ya, jangan tunda-tunda, kasih aja. Saya pas mendengar itu agak temenung juga. Saya karena punya perasaan itu kadang. Ini kawan sekali dipinjamin berkali-kali WA. Minta tolong inilah, minta tolong itulah. Ternyata ini juga kadang yang sebetulnya melejitkan rezeki. Kalau tidak kita bantu, itu pula lah yang menurunkannya. Kita dilarang dalam Islam nih Bu, berharap kepada orang yang kita bantu untuk membalas jasa kita. Nah kita selalu berpikir tuh, aku bantu kau harus mau nurut perintahku. Aku bantu kau harus mengucapkan terima kasih sama aku. Padahal kita bantu dia, Allah membantunya dengan cara yang lain, bukan dari orang itu Pak. Kalau kita tunda-tunda, kadang Bu ini udah niat mau bantu orang nih, aku nanti mau bantu dia, susah ya nampaknya. Bantulah gak 5 juta biar bisa dia buat usaha. Tapi tidak juga direalisasikan Bu, nomor rekeningnya udah ada nih tapi belum ditransfer juga lagi. Akhirnya 5 juta banyak betul nih. 2,5 lagi dulu. Minggu depan 2,5 makin turun tuh Pak. Ada-adanya cara iblis itu nanti itu. Yang banyak-banyak betul lagi nanti ke kita aja orang minta sumbangan. Pandai dia akhirnya menurun. Itu yang saya ceritakan dulu sama Bapak Ibu. Bapak yang saya pernah bilang sama dia, jangan terlalu dibantu-bantu. Betul jemaah nih Pak Haji. Akhirnya mereka memanfaatkan Pak Haji jadinya. Jawaban Bapak tuh Bapak, saya ini dikayakan Allah kan memang untuk dimanfaatkan orang. Bagi mereka mungkin segitu besar, bagi saya kecil. Itu tuh Pak. Pantas Bapak nih kaya, saya enggak. Masih bersih hati itu saya Pak. Sampai diumpamakan orang ya, kalau sedekah ditunda tuh.
Dia yang mau terjun payung. Nah itulah dia terjun payung pertama kali. Saking takutnya dia, Bu, ya Allah, kalau terkembang aja payung aku nih, ya Allah. Aku potong sapi di rumah, aku undang fakir miskin. Loncat. Begitu time payung dikembangkan, terbuka payung, Pak, bagus. Oh, kambing lah ya Allah, kalau sapi banyak betul. Nah, ini mulai nih, Pak, menurun. Begitu mendarat mulus, nah, potong ayam jadinya. Nah itu kalau ditunda tuh Pak, nggak bisa memang ditunda. Pasti kita pernah merasakan itu Pak. Itulah iblis itu menghalangi. Dan niat kita mau sedekah bisa tidak jadi dibuat. Kadang nengok gaya orang tuh tidak jadi. Nah, itu pernah tuh Pak. Saya diminta waktu itu mendata yang dibayarkan sekolahnya, yang apa. Maksud saya itu yang udah saya buat itu kan nanti orang ini langsung datang ke rumahnya Pak. Nah ini namanya, ini alamatnya. Nanti datanglah ke situ. Jadi bapak yang saya tulis namanya nih, dia ke rumah saya, Ustadz. Nama saya itu tuh terdaftar, yang siapa ini udah dapat, saya kok belum. Saya telepon orang itu ada satu yang nggak dapat tuh. Kenapa nggak dikasih? Macam preman kayaknya Ustadz, buka baju pas saya datang. Oh, orang di rumahnya Pak, tentu buka baju, kayak sarung. Itu yang ditengoknya, itu tuh yang kadang Pak ya. Hati-hati kita betul. Kalau terniat sedekah tuh udahlah, jor-joran aja langsung berapa yang terniat tadi kasih aja lah. Pasti diganti Allah, walaupun kadang orang yang kita bantu tidak balas untuk membantu kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat sumpah Abu Bakar Siddiq ketika anaknya diisukan orang selingkuh, Ummul Mukminin Aisyah. Padahal yang menceritakan keburukan itu Pak, orang-orang yang tiap bulan dibantu oleh Abu Bakar ekonominya. Dia pula ikut memburuk-burukkan. Apa kata Abu Bakar Siddiq, Bu? Sekelas Abu Bakar aja emosi Pak. Demi Allah, siapapun yang ikut menjelekkan anak aku, baik karib kerabat aku, baik orang-orang miskin yang berhijrah di jalan Allah, tidak akan aku bantu lagi. Itu emosinya Abu Bakar. Turun surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali udru fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfa. Tidak pantas bagi orang yang lapang rezeki bersumpah tidak akan lagi mau membantu karib kerabatnya, orang-orang dekat, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berlapang dadalah. Itu beratnya Islam ini, Bu. Orang yang buruk-buruk kita, Pak, kita harus juga bantu dia kalau susah. Itulah ukuran seorang mukmin. Kadang pun membantu bisa mencelakakan diri kita. Di riwayat yang sahih diceritakan, Bu, dia sedang jalan, tiba-tiba ada ular yang menghadangnya, Pak. Ular ini minta tolong. Ular ini minta tolong, tolong sembunyikan aku. Dia udah ragu, padahal penjelmaan jin selalu dalam bentuk ular. Mau dibunuh tapi ular ini minta tolong Pak. Kalau kau masuk selendang aku aja macam mana? Kalau di selendang nanti pasti nampak juga. Boleh enggak aku pinjam perut kau dulu? Aku masuk dari mulut. Oke lah, pokoknya nanti kalau udah selamat aku keluar. Masuklah dari mulut Pak. Bertenanglah dia dalam perut orang ini. Rupanya ada orang memburu ular ini, dia tahu nih Pak, ini jin. Kalau ada melihat enggak ular, akhirnya berbohong dia, padahal dia tahu seorang muslim tidak mungkin berbohong. Dia katakan aku tidak melihatnya, periksalah, kan memang tidak ada Pak. Setelah dia berbohong dan selamat, langsung dia istighfar sebanyak-banyaknya, karena dia tahu nih, dia udah salah nih, dia berbohong, istighfar dia sebanyak-banyak. Nongollah ular itu kepalanya dari mulutnya. Apa sudah aman? Sudah. Sekarang kau kasih dua pilihan. Aku makan hati kau sehingga kau tidak ada ruh lagi, atau aku cabik-cabik perutmu. Sudah, ditolong Pak. Dia udah terlanjur ada di dalam. Kata pemuda ini,
kau kok tidak sesuai janji, aku sudah berbuat baik sama kau, kok malah kau akhirnya mau mengancam aku. Tapi kalau memang kau akan melakukan dua pilihan itu, izinkan aku sholat 2 rakaat. Kau diam-diamnya dalam perut aku, walaupun panas kau nanti itu terserah kau, yang penting izinkan aku dulu. Karena kau kan mau membunuh aku juga. Setelah itu berdoalah dia kepada Allah, selamatkan aku ya Latif, ya Latif. Itu pujian dia kepada Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tiba-tiba datang sosok laki-laki membawa daun, disuruhnya makan daun ini. Bercerai-berai ular itu dalam perut. Carilah daun itu. Dia tidak dalam riwayat ini tidaklah disebutkan daunnya itu. Kalau ada bisa kita cari, Pak. Tercencang-cencang ular itu keluar dari kotoran dia. Bertanyalah dia, kau siapa? Aku Ma'ruf dari langit keempat. Jadi malaikat di langit keempat memohon kepada Allah, boleh tidak bantu dia. Jadi kadang ya, ada dua riwayat kalau dalam kitab itu, dalam kitab dakwah itu juga ada sahabat Rasulullah yang dirampok orang, akhirnya ditolong oleh malaikat. Macam bapak ibu ini payah dirampok orang, amalan tinggi-tinggi masalahnya. Memang pasti diselamatkan oleh Allah, ada ndaknya itu. Karena malaikat rupanya ikut andil tuh Pak, kepada orang-orang yang soleh itu. Apalagi orang-orang bersedekah memang dijaga oleh malaikat. Jadi kalau terniat kita untuk bersedekah, cepat lakukan. Nah yang ketiga, apa kata iblis ini? Hati-hati kau dengan perempuan yang bukan mahram, karena kami sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Tak usah zaman sekarang lagi. Di kitab Talbisul Iblis ada seorang rahib yang sangat taat beribadah, sangat wara, sangat menjaga dirinya, Bu. Adalah 2 orang laki-laki bersaudara, dia mau pergi berjihad, Pak, tapi punya 1 orang adik perempuan. Bang, di mana kita titip adik perempuan kita? Di kampung kita ini yang soleh Barsiso. Kesitulah kita titipkan dia. Pergilah ke tempat ibadahnya Barsiso ini. Dia ada 2 lantai, Bu. Rahib, kami berdua ingin berperang. Kami punya adik perempuan. Sementara di kampung ini kaulah yang bisa kami percaya untuk menjaga adik kami. Boleh enggak titip adik perempuan kami di sini? Rahib ini udah tahu, Pak, ini bahaya. Kata rahib ini, bisa enggak cari tempat lain aja, jangan di tempat aku. Aduh, enggak bisa Pak Rahib. Tempat kau inilah yang kami rasa aman. Kemudian kata orang 2 beradik ini, biarkanlah adik kami ini di lantai bawah, kan ada kamar. Pak Rahib di atas saja. Kalau misalnya makanan sudah siap, nanti taruh aja di bawah, biar dia nanti yang mengambilnya. Jadi kan tidak terfitnah. Dan iblis sabar dengan pola ini, Pak. Jadi satu-satunya sifat iblis yang boleh kita tiru, kesabarannya. Dia sabar, Pak, menggunakan pola itu, sabar dia. Mulailah tuh rahib Barsiso, asal siap makanan, diantarnya ke bawah tangga tuh, Bu. Setelah itu nanti perempuan ini ngambil. Kemudian setelah lama dengan pola itu, baru dibisikkan lagi oleh iblis ini. Kalau ditaruh di tangga, kadang sering dia tidak makan. Dimakan oleh kucing. Tapi dia tidak mungkin untuk mengatakannya. Untuk menghindari itu, hati kau pun tidak merasa was-was dia udah makan atau belum, taruh di pintu kamarnya, ketok. Habis itu kau pergi ke atas. Kan masih aman bentuknya, Pak. Itu tahap kedua, Bu. Jadi iblis menghancurkan kita itu tahapannya itu cukup lama, bukan sebentar. Setelah lama dengan pola itu, baru dia masuk seolah-olah kesannya spiritual. Masa kau seorang yang tahu agama,
sudah lama perempuan itu di sini, masa tidak terajar sama kau agama dasar untuk dia, ajarkan dia. Takut kau terfitnah di luar, ngobrol sama dia, ajarkan dia agama. Betul juga nih, akhirnya mulailah dipanggilnya Bu. Setelah dipanggilnya itu mulailah dia ngajar. Setiap hari sore diajak duduk di depan, ngobrol lah soal agama, diajarkanlah sama bersiswa. Mulai akrab. Kan kalau udah duduk berdua itu Pak lama-lama akrab. Bahasa kita udah macam adik beradik. Itulah Pak ya, macam adik beradik. Mulailah bersiswa. Iblis ini mengatakan, kau udah kenal sama dia, ngantar makanan tuh ngapa juga taruh di depan pintu kamar, masuk ke dalam, udah kenal, udah dekat. Dilakukan oleh bersiswa, masuk dia ke dalam, ditaruhnya makanan, ditiup angin oleh iblis aurat perempuan ini sehingga terbuka. Begitu terbuka, kemudian bersiswa tidak bisa menguasai dirinya, dia zinai perempuan itu. Setelah itu terjadi, datang kata iblis lagi, buka mulut perempuannya, selesai karir, habis, hilang penghargaan orang terhadap kau. Bagus kau bunuh dia. Tuh Pak. Udah senang dia nyuruh lagi Bu, karena apa yang dia bilang itu betul lagi Pak. Sempat buka suara nih gawat nih, dibunuhnya lah perempuan nih, dikuburnya. Begitu saudaranya yang laki-laki ini pulang, maka disuruhnya rahib bersiswa untuk bersandiwara. Ternyata adikmu sakit, aku sudah berusaha untuk merawatnya, tetapi akhirnya dia meninggal. Malah yang dua nilai minta maaflah kami menyusahkan engkau Pak Rahib, pasti terganggu ibadahmu merawat adik kami mengucapkan terima kasih. Pulanglah berdua. Apa selesai cara iblis Bu untuk membongkar ya? Tidak, datang dia ke mimpi dua orang saudara ini Pak. Itu tipu daya. Makanya ada pembunuhan yang diketahui dalam mimpi itu. Saya ada bermimpi, nah itu sudah kerja dia. Dia yang masuk ngasih tahu lewat mimpi. Adik kalian sebetulnya bukanlah sakit. Kalau dalam mimpi kan di film-film kan bergema-gema tuh Pak. Adik kalian dizinainya, kemudian dia bunuh. Setelah itu dia kuburkan. Posisi kuburnya di sini. Lihatlah pasti ada bekas pembunuhan yang dilakukan oleh bersiswa. Pas terbangun, aku mimpi ini Bang, sama mimpi kita. Cobalah kita ke sana. Iyalah ke situ. Bongkar kubur nih, bongkar rupanya ada bekas tusukan di perut perempuan itu. Oh, kau bunuh rupa adik kami ya, kau perkosa, kau bunuh dia. Diumumkan di masyarakat, diaraklah, disaliblah bersiswa ini. Begitu dia disalib, datang balik iblis. Aku yang membuat kau jadi seperti ini, aku juga yang bisa menyelamatkan. Bagaimana cara menyelamatkanku? Mudah aja, sujud aja kau sama aku 3 kali, bebas kau. Bagaimana aku tidak sujud? Tangan aku tersalib, kasih aja isyarat mata. Akhirnya bersujudlah bersiswa nih Pak, dikedipkannya matanya 3 kali tanda dia sujud. Disitulah iblis ketawa. Nah inilah maksud firman Allah dalam Surat Al-Hasyr ayat 16-17. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan dia lari sambil tertawa. Nah, itulah pola dia. Sehingga kalau orang sudah masuk ke ranah rayuan iblis yang itu Bu, dia pasti tidak berpikir. Dia mau apapun jabatannya Pak, dia tidak akan berpikir lagi. Karena itu polanya lama Pak, dibangun oleh iblis itu. Pertama diberantemkannya lah suami istri ini. Abang pulang kerja itu pulanglah cepat Bang.
abang pergi kemana-mana dulu ditelepon payah. Aku kalau macam ini abang pun tidak suka. Aku ditelepon tidak diangkat-angkat. Tuh tidak enak lah tidur malam tuh. Paginya tidak dibikinkan istrinya kopi, tidak dibuatkannya sarapan. Oke lah, aku tetap pergi kerja walaupun tidak dibuatkan istriku sarapan. Sampai di kantor kan agak terbendung tuh Pak. Datanglah kawan perempuan yang lain, apa bang? Kakak tak apa, selalu betul mencurigai bang. Asal abang pulang marah. Dia macam itu betul kakak, sebaiknya abang sebagai suami aku aja ngidam-ngidamkan laki-laki macam abang. Mulailah tuh. Udah sarapan abang? Belum lagi yang buatkan Indomie ya bang ya. Terima kasih banyak, sempat lah istri aku macam apa. Itulah bang. Kita sesama masalah rumah tangga kita bang, penting kita jaga hubungan kita. Itulah mulai betul lama polanya tuh pak. Pola makan siang udah berapa lama, sebulan pula, saling curhat sekian bulan pula baru masuk. Sehingga orang tidak akan peduli lagi dia siapa, dia tidak akan peduli lagi. Dia akan hancur, dia akan apa, dia tidak peduli. Itulah pola iblis itu cukup lama. Hati-hati dengan perempuan yang bukan mahram. Seperti yang saya bilang Bu ya, kalau perempuan curhatlah ke ustazah, jangan ke ustaz. Kami ini bukan malaikat. Ngeri juga antunya nih Bu, jangan ya Bu kira baik ya nih. Gawat Pak, kalau saya makanya HP saya ini nggak mau saya kunci Pak, karena saya takut fitnah. Karena saya tahu saya lemah, makanya HP saya tidak ada pola, tidak ada sidik jari, tidak ada pin. Bukan karena baik, itu takut Pak. Jadi inilah cara iblis 3 ini, mudah-mudahan kita terhindar darinya Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.